Semangat pagi. Halo Sobat Semanggi University, kenalin saya Afifa dari tim marketing Konsep Indonesia. Dan Rosa dari Marketing Konsep Indonesia. Oke, kali ini kita mau bedah buku nih teman-teman. Bedah bukunya itu akan membahas tentang subtopnya itu perpaduan mesin dan manusia dalam pemasaran. Jadi bukunya itu tentang digital marketing ya, gitu. Aku lupa ini siapa penulisnya, tapi pasti kalian cari aja di ebook ada kok. Oke, langsung aja nih ya, masuk kita ke part dimana manusia dan mesin itu bisa digunakan untuk melayani pelanggan nih Kak Rosa. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, kali ini kan di zaman digital ini kan pasti ada yang namanya digital marketing ya kan. Semuanya udah serba digital. Nah, lalu digital marketing ini penggunaan mesin seperti komputer itu tuh udah marak banget digunakan, bahkan smartphone seperti ini tuh udah aku rasa udah semuanya udah pakai smartphone ya, bukan lagi pakai komputer ya untuk digital marketingnya. Nah, biasanya untuk pemilihan saluran itu pelanggannya itu punya kayak paketnya sendiri-sendiri. Jadi memang tergantung disesuaikan dengan target marketnya. Jadi kalau misalnya digital marketing itu kan kayak lebih ke sosial media, kemudian internet dan lain sebagainya. Jadi memang berpengaruh terhadap target pasarnya sendiri gitu. Nih misalnya nih ada yang misalnya berjualan gamis via online. Nah, biasanya itu menggunakan chatbot atau mesin pembalas robot pembalas pesan itu loh secara otomatis. Jadi ketika ada pesannya masuk gitu ya, langsung bisa terbalas secara otomatis lewat chatbot ini gitu. Jadi penggunaan perpaduan antara manusia dan mesin itu sekarang udah banyak banget digunakan, bahkan udah waktunya nih pakai itu gitu ya. Gimana ya nih? Kayak kamu udah nggak zaman lagi untuk berinteraksi langsung dengan manusia dan manusia gitu ibaratnya. Jadi memang lebih memudahkan ya dengan bantuan mesin gitu. Lalu selain penggunaan mesin ini efisien dalam memproses data, dia ini juga mahir dalam berpikir terstruktur. Jadi bisa menemukan algoritma tertentu. Ya seperti yang saya bilang tadi, dia bisa menemukan target pasarnya seperti perilaku konsumen, kemudian usia konsumen dan sebagainya yang bisa disesuaikan dengan target pasarnya gitu. Jadi mesin ini sudah dirancang secara terstruktur gitu ya. Tuh. Lalu untuk manusianya ini ya, manusia itu yang ibaratnya membuat strateginya gitu ya. Jadi manusianya yang mengatur si mesinnya ini akan bergerak seperti apa gitu. Itu sepemahaman aku dalam buku ini gitu Kak Rosa. Jadi sangat-sangat membantu di teknologi pemasaran atau marketing gitu ya. Kalau dari Kak Rosa sendiri gimana nih? Nah, jadi kita tadi kan udah overview nih terkait dengan bagaimana sih teknologi itu mempengaruhi pemasaran dan sebagainya. Sekarang kita akan bahas sebenarnya manfaat yang secara real itu apa sih? Teknologi dan juga pemasaran itu adalah suatu hal yang kayak tidak bisa dipisahkan antara kekuatan manusia dengan kekuatan teknologi sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin kita nggak pakai teknologi itu udah jadul banget ya, udah akan ketinggalan banget. Tapi kalau kita ngomongin teknologi tanpa manusia juga nggak ada artinya gitu ya. Jadi keduanya memang harus berkolaborasi untuk menghasilkan suatu pemasaran yang paling bagus gitu ya diterapkan. Nah, manfaatnya sendiri sebenarnya kita akan breakdown untuk beberapa. Yang pertama ini adalah bagaimana martech ya, marketing dan juga teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi dari pemasaran itu sendiri. Kalau kita bicara soal teknologi itu kan erat kaitannya dengan efisiensi dan juga percepatan ya. Nah, di dalam marketing sendiri teknologi itu juga bermanfaat ya untuk apa? Untuk mempercepat meningkatkan efisiensi dari pemasaran itu sendiri. Efisiensi itu adalah dalam artinya adalah penghematan waktu gitu ya. Yang dulunya kita marketing harus bekerja sendiri ya
pemasaran dilakukan oleh otak manusia sendiri dengan feel sendiri. Sekarang sudah ada robot yang bisa membantu. Robotnya apa aja? Pertama, mungkin teman-teman kalau secara real time kita bisa lihat ya, sekarang sudah marak penggunaan ini ya, AI dan sebagainya. Itu sangat-sangat membantu pekerjaannya teman-teman yang ada di marketing, asalkan kita memanfaatkan itu dengan baik gitu ya. Dan juga tentunya dengan sentuhan-sentuhan dari manusia itu sendiri, karena kalau misalnya mereka yang bekerja sendiri juga hasilnya kurang maksimal. Itu jadi meningkatkan efisiensi, intinya hemat waktu, lebih efektif, lebih efisien. Yang kedua, ternyata marketing itu juga menghasilkan lead yang lebih besar, seperti itu sudah sempat disebutkan dan juga di-mention sama Kak Afifah ya. Kalau sebenarnya sekarang sudah banyak sekali yang memanfaatkan fitur chatbot nih. Chatbot di mana aja, ada di e-commerce, ada di sosial media, yang mana itu juga ternyata bisa membantu untuk meningkatkan leads untuk jauh-jauh lebih gede ketimbang dipegang sama manusia atau dihandle oleh manusia itu sendiri gitu ya. Karena apa? Mereka punya daya yang lebih besar gitu, sehingga kesempatan untuk mendapatkan leads juga makin besar. Nah, kemudian manfaat yang ketiga, kita juga tahu bahwa marketing itu ternyata bisa menjangkau beberapa kanal marketing sekaligus gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal kanal marketing itu kan banyak sekali ya pilihannya. Di era disrupsi kali ini tuh kita ada sosial media, ada platform-platform lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemasaran. Nah, dengan adanya si teknologi ini sebenarnya dari apa yang kita lakukan itu tadi, itu sebenarnya bisa langsung di ini ya, langsung dijangkau dan juga disebar ke seluruh channel marketing dengan sangat mudah gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti jatuhnya juga akan ke manfaat yang ke pertama tadi, yaitu efektif dan juga efisiensi. Lalu yang keempat yaitu mempermudah kerjasama antara marketing dan juga sales. Jadi kalau kita bicara soal marketing teknologi, itu membuat pekerjaan itu lebih efektif tadi ya, dimana kerjasama antara seluruh bagian pemasaran itu bisa berjalan dengan efektif dan juga efisien ya. Dengan target penjualan bisa tercapai lebih maksimal, kondisi secara otomatis meningkatkan keuntungan di dalam perusahaan. Oke, itu dulu ya teman-teman. Kita marketing dulu, nanti kita lanjut di sesi 2 karena ini ada telepon. Dadah. Terima kasih teman-teman.